Selamat siang anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran seperti yang harus kita biasakan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Ya anak-anak, terima kasih untuk kalian yang sudah mengumpulkan teks eksplanasi buatan kalian di minggu yang lalu. Sedikit baik dan benarnya, yang penting kalian mau mencoba untuk menuliskan, ya. Tapi saya mohon eh, tolong disimak penjelasan saya karena nanti kalau ada soal-soal berkenaan dengan materi kebahasaannya, kalian harus tahu materi kebahasaannya itu kan tentang struktur ya. Kalau eh, pembuatan teks dan sebagainya kan itu keterampilan. Nah, yang ini struktur dan kebahasaannya kita ulas lagi ya. Jadi ada identifikasi fenomena ya dan penggambaran rangkaian kejadian dalam teks dan ulasan ya, review berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian yang dipaparkan sebelumnya ya. Jadi kalian sudah mencoba mengirimkan tugasnya kemarin. Eh, Struktur ini jangan dilupakan, diingat. Jadi kalau membuat teks eksplanasi, kalian harus mengidentifikasi dulu apa itu fenomenanya, lalu proses-proses menjadi kejadian tersebut, dan juga ulasannya ya, mengomentari konsekuensi ya, hasil dari apa yang terjadi ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian proses kebahasaannya ya. Nah, kita kebahasaannya langsung ke sini. Video ini singkat ya, harusnya. Moga-moga nggak lama. Tapi saya juga bingung ya, nggak lama, lama nggak lama, tapi tetap aja kayaknya banyak yang skip-skip kalau nonton. Tapi yang pasti saya sudah memberikan penjelasan saya di video-video yang saya sudah buat. Kalaupun kalian tidak mau menontonnya dan tidak mau mengikutinya hingga habis, itu masing-masing dari kita ya. Karena seperti dalam kelas juga ketika saya menjelaskan, bila ada yang mengobrol dan sebagainya, konsekuensinya kita tanggung secara pribadi ya. Jadi saya nggak menyalahkan, namun saya sudah memberikan. Nah, berdasarkan kaidah kebahasaan secara umum, teks eksplanasi sama dengan kaidah pada teks prosedur. Sama seperti yang kemarin. Sebagai teks yang berkategori faktual, bukan sastra, bukan cerita, bukan fiksi ya. Teks eksplanasi menggunakan banyak kata yang bermakna denotatif. Jadi makna kata ada dua, konotatif dan denotatif. Kalau konotatif itu makna ungkapan, makna kata yang tidak sesungguhnya ya. Tapi kalau denotatif itu maknanya makna leksikal, makna gramatikal ya, gramatikal. Makna tertulis, makna apa adanya ya, denotatif. Jadi misalnya kalau bilang meja hijau, kalau denotatif ya berarti meja warna hijau. Jadi bukan makna-makna ungkapan. Secara teks yang berisi paparan proses, baik sebagai teks yang berisi paparan proses, baik itu secara kausalitas itu sebab akibat maupun kronologis itu berurutan waktu, maka teks tersebut banyak menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang kausalitas atau kronologis. Konjungsi kausalitas yaitu sebab, kan sebab akibat ya, maka dia konjungsinya kata penghubungnya antar kalimat biasanya pakai kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Nah itu namanya konjungsi kausalitas ya. Memang ada di bacaan, tapi kadangkala kalian kalau nggak dijelaskan sulit memahaminya. Nah, lalu konjungsi kronologis yaitu hubungan waktu. Jadi seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya, habis itu, apalagi ya, selanjutnya. Nah itu juga bagian dari kebahasan. Jadi kalau disuruh bagi mana konjungsi kausalitas kalian bisa menyebutkan, mana konjungsi kronologis kalian bisa menyebutkan. Lalu teks eksplanasi yang berpola kronologis juga menggunakan banyak keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya. Keterangan waktu itu ya, pada bulan keempat, nah itu ya, selama bulan keenam, nah itu keterangan waktu. Berkenaan dengan kata ganti, nah kata ganti itu yang kemarin di slide Bapak bilang pronomina ya, pronomina itu kata pengganti. Kata ganti biasanya teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskannya.
Kata ganti daripada menyebutkan kumpulan air yang banyak itu, tapi langsung kita ganti dengan istilahnya, misalnya banjir gitu ya. Kata ganti yang digunakan untuk fenomena berupa kata benda baik konkret maupun abstrak seperti demonstrasi, banjir, gerhana, embrio, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang. Nah, kalau kata ganti orang itu misalnya ia, dia, mereka ya. Jadi ada istilah yang dipakai sebagai kata ganti. Nah, kalau kata ganti orang biasanya kita mengenal kata ia, dia, mereka untuk kata ganti orang ketiga. Karena objek yang dijelaskan itu berupa fenomena tidak berbentuk personal, bukan sosok ya. Dalam teks eksplanasi itu ditemukan banyak kata kerja pasif. Kata kerja pasif itu biasanya imbuhannya dimulai dari huruf dari awalan ter dan awalan di ya, misalnya terlihat, terbagi, terwujud, terakhir, dimulai, ditimbun, dilahirkan. Ini kebalikan dengan kalimat aktif atau predikat aktif yang dimulai dengan awalan me atau ber ya. Dalam teks itu dijumpai pula banyak kata teknis atau peristilahan sesuai dengan topik yang dibahasnya. Istilah ya, istilah itu kata bidang tertentu. Apabila topiknya tentang lahiran, maka istilah-istilah biologi yang muncul. Demikian pula apabila topiknya tentang kesenian daerah, maka istilah-istilah budaya yang digunakan. Nah, itu dia ya. Jadi unsur kebahasaan dari teks eksplanasi sudah Bapak ulas ya. Apa itu konjungsi kausalitas ya, konjungsi kronologis, keterangan waktu, pronomina, udah disebut tadi ya. Jadi silakan mempelajarinya, membuat tanya tambahan sendiri di dalam catatanmu. Nah, saya sudah menjelaskan tentang ini, saya anggap sudah. Tapi tugasmu hari ini tidak mengenai kebahasan semata, tapi saya mau mengulas mundur ke belakang. Maka saya minta untuk hari ini kalian pertama absen di kolom komentar ya, supaya saya bisa menulis di absen saya siapa yang ikut pelajaran saya hari ini, siapa yang hari ini, siapa yang terlambat dan sebagainya. Bagi yang tidak absen maka saya anggap tidak hadir ya di pelajaran saya ya. Jadi absen di kolom komentar. Lalu juga yang jadi tugasnya yang harus dikumpulkan adalah nantinya foto LKS. Kalian sudah terima LKS, maka silakan kerjakan LKS-nya di bagian akhir ya. Bagian akhir bab 1 dan bab 2. Jadi saya minta bab 1 sama bab 2 kamu selesaikan dan kamu kirim fotonya ke saya. Untuk LKS-nya karena cukup mungkin menyita waktu dan banyak, karena 2 bab sekaligus dikerjakan hari ini, Bapak memberi waktu hingga dikumpulkan hingga hari Selasa mendatang ya. Jadi 2 bab ini diselesaikan dari LKS 2 hari Selasa. Nanti hari Selasa kalian boleh kirimkan tugasnya di foto, dikirimkan ke grup, lalu buat list ya. Siapa yang sudah mengumpulkan dan siapa urutannya. Misalnya Abrar sudah mengumpulkan, misalnya kasih nomor 1 Abrar. Di grup, jangan perorangan, karena kalau perorangan sering sekali karena banyaknya WhatsApp yang lain, nanti saya anggap ngumpulin, pas ternyata anaknya sudah pernah mengumpulkan karena kirimnya Japri, karena Japri kadang-kadang saya buka nggak langsung saya masukkan ke buku nilai dan terlewat seperti itu ya. Nah, jadi jangan langsung japri tapi dikirimkan ke grup WhatsApp. Ya si Najwa atau Najwa kelas 11 IPS tuh. Setiap tugas dia kirimkan ke pribadi dulu. Nah, kali ini langsung aja lah ke grup ya. Oke, itu aja penjelasan saya tentang materi kebahasan di teks eksplanasi. Silakan mengerjakan LKS-nya untuk mengulang kembali bab 1 dan bab 2. 2 bab sudah kita pelajari. Kita siap penilaian tengah semester kalau nanti memang ada penilaian tengah semester ya. Demikian info dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Tetap jaga diri, jaga kesehatan kalian, dan semoga bermanfaat untuk kalian penjelasan saya hari ini, dan siap-siap untuk tugas-tugas mendatangnya. Ya udah, saya ucapkan selamat hari ini ya, selamat hari ini karena mungkin kalian menontonnya bisa di pagi hari, bisa di siang hari, bisa di sore hari. Tapi yang pasti saya minta kalian mengerjakannya dengan baik. Apa yang saya bicarakan hari ini buat jadi catatan tugasnya
seperti yang saya minta, silahkan dikumpulkan. Oke, terima kasih.